Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisharima Fitraini dengan NIM 2348201028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hati, kantung empedu, dan pankreas. Hepar. Apa sih itu hepar? Hepar merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di sebelah kanan atas rongga abdomen di bawah diafragma. Secara garis besar terbagi atas lobus kiri dan kanan yang dipisahkan oleh ligamen falciformis. Setiap lobus terdiri dari lobulus yang terbentuk polihedral segi banyak dan terdiri atas sel hepar yang berbentuk kubus. Kandung empedu. Kandung empedu adalah sebuah kantong berbentuk terong yang terletak di bawah hati dan merupakan membran berotot. Empedu membantu pencernaan lemak dan dilepaskan dari kantong empedu ke usus kecil bagian atas sebagai respons terhadap makanan, terutama lemak. Pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang terletak di belakang perut. Pankreas terhubung dengan hati dan usus kecil. Jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Oke, di sini ada contoh-contoh penyakit. Yang pertama yaitu sirosis hepatis. Sirosis adalah suatu kondisi di mana jaringan hati yang normal digantikan oleh jaringan parut, fibrosis, yang terbentuk melalui proses bertahap. Yang kedua yaitu kolesistitis adalah peradangan kantong empedu. Sebagian besar kasus kolesistitis disebabkan oleh batu empedu yang menghalangi saluran keluar dari kantong empedu. Penyakit yang ketiga yaitu pankreatitis akut. Pankreatitis adalah suatu proses inflamasi yang melibatkan pankreas, menyebabkan fungsi eksokrin dan endokrin penderita mengalami gangguan serta menyebabkan kerusakan ke tingkat sel. Oke, di sini sirosis hepatis. Jadi kalau kita lihat 3 gambar liver di sini ada paling kanan normal liver, permukaannya itu halus, kemudian homogen, kemudian yang di tengah ini kita sebut dengan early fibrosis. Jadi sudah terbentuk jaringan ikat, tetapi struktur atau arsitekturnya masih baik. Kemudian kalau sudah terjadi perubahan arsitektur dari liver, ini yang kita sebut dengan sirosis. Nah, adanya chronic injury itu paling sering adalah viral infection, alkoholik atau hepatitis atau fatty liver. Ya, kemudian alkohol bisa juga autoimun oleh status metabolic disease. Nah, adanya chronic injury menyebabkan privasi sel stellate dan terjadi inflamasi dan deposit dari matriks pada jaringan ekstraseluler di sel patosit. Nah, hal tersebut konsekuensinya adalah terbentuknya jaringan fibrosis. Ya, nanti dia akan menjadi early fibrosis, kemudian kalau dia berlangsung terus-menerus baru dia akan menjadi sirosis. Nah, tanda dari sirosis ada 2, yaitu kegagalan fungsi hati dan hipertensi portal. Di sini ada gejalanya, yaitu gejalanya secara umum ada 2 fase, yaitu fase awal dan fase lanjut.
di mana untuk fase awal ini masih terdapatnya sejumlah kecil parut, masih sedikit jaringan parutnya dan juga fibrosisnya itu sendiri. Nah, kondisi ini juga disebut dengan sirosis kompensata atau kompensasi. Pasti masih terkompensasi kerusakannya oleh hati ini, sehingga hati juga masih dapat melakukan fungsinya itu sendiri. Nah, pada kondisi ini penderita itu mungkin tidak memiliki gejala-gejala yang spesifik, yaitu asimptomatik. Tapi mungkin ada beberapa gejala yang non-spesifik seperti penurunan berat badan, lemah, dan lelah. Untuk dekompensata yang tidak berfungsi lagi hatinya, maka akan ada gejala-gejala seperti penyakit kuning, adanya asites atau terjadinya hepatic encephalopathy. Di hepatic encephalopathy ini akan mengakibatkan kebingungan, mudah memar karena faktor koagulasi yang berkurang. Di sini ada pathway cholecystitis. Akibat penyumbatan tadi, infeksi pada kandung empedu dapat terjadi, sehingga vaskularisasi akan meningkat. Lalu permeabilitas pembuluh darah juga akan meningkat. Kemudian terjadi kebocoran cairan intravaskuler ke intrasisial. Lalu akan terjadi udem terutama pada bagian perut pada tubuh. Lalu intraabdomen akan merasa tertekan. Penekanan ini akan lebih terasa pada bagian gaster atau lambung. Setelah penekanan pada gaster terjadi, maka pasien akan mengalami rasa mual dan muntah. Jika kandung empedu tidak mampu mengeluarkan cairan empedu, maka metabolisme lemak akan terganggu. Lalu pasien juga akan merasakan mual dan muntah. Nah, biasanya kalau merasa mual dan muntah akan merasa kurang nafsu makan, maka nutrisi tubuh pada pasien akan berkurang. Gejalanya yaitu sakit perut yang terasa menusuk dan bertambah parah saat menarik napas panjang, mual, muntah, kembung, dan nafsu makan hilang, demam, kulit dan bagian putih mata menjadi kuning, benjolan di perut, tinja berwarna seperti tanah liat atau pucat. Nah, kali ini ada pathway pankreatitis akut. Untuk penyebabnya dibagi 3. Ada duct obstruction, acinar cell injury, defective intracellular transport. Di bagian duct obstruction itu ada cholelithiasis, ada ampullary obstruction, chronic alcoholism, dan ductal concretion. Pada penyebab ini biasanya paling banyak ditemukan yaitu karena cholelithiasis. Dari adanya batu tersebut menyebabkan tubuh merilis enzim-enzim digestif di parenkima. Jadi, setelah dirilis tersebut, enzim mengalami aktivasi. Sayangnya aktivasinya itu prematur dan menyebabkan sel mengalami peradangan. Sel-sel yang mengalami peradangan itu disebabkan oleh adanya makrofag yang muncul, neutrofil muncul, endotel muncul, dan mereka itu merangsang pengeluaran mediator inflamasi seperti bradikinin dan sitokinin dan lain-lain. Akibatnya, setelah ada aktivasi enzim tersebut, pankreas seperti memakan dirinya sendiri, jadi autodigestion pankreas, dan akhirnya semakin inflamasi muncul. Di situ edema. Nah,
Bisa kita lihat di pathway ada interstitial edema. Interstitial edema tersebut akibatnya adalah peredaran darah menjadi tidak lancar dan bisa menyebabkan iskemik. Nah, kalau ada iskemik, si sel asinar tadi semakin rusak. Sel asinar itu sel yang tugasnya mensintesis dan mensekresikan enzim pencernaan ke dalam duodenum melalui sistem ductus. Bagian tengah, asinar cell injury penyebabnya ada alcohol drugs, trauma iskemia, dan virus. Hal itu sebenarnya pathway-nya yaitu dimulai dengan adanya rilis proenzim dan lisosomal hidrolisis sehingga mengakibatkan aktivasi dari enzim yang prematur dan akhirnya sampai ke asinar cell injury. Di sebelah kanan, yang metabolic injury itu karena alkohol juga dan kerusakan pada ductus muncullah proenzim dan lisosomal dan mengakibatkan aktivasi enzim-enzim intraselular yang prematur sehingga mengakibatkan asinar cell injury. Ketika asinar cell injury mengalami kerusakan, akan mengakibatkan aktivasi enzim-enzim nih. Aktivasi enzim ini bisa menyebabkan inflamasi dan edema. Proteolisis, lalu ada fat necrosis, dan ada hemorrhage. Kondisi-kondisi ini yang mengakibatkan akut pankreatitis. Gejalanya yaitu nyeri perut yang berat terjadi secara tiba-tiba dan menyebar ke punggung belakang. Peningkatan kadar serum amilase atau lipase lebih dari 3 kali normal. Nah, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.